Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 9 Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian di dalam menempuh ilmu di SMP Negeri 9 Gresik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kelak bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Dan senantiasa bersyukurlah kalian semuanya karena diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di SMP Negeri 9 Gresik. Banyak teman-teman kalian di luar sana yang ingin belajar di SMP Negeri 9 Gresik, tetapi harus kandas, tetapi harus gugur pada seleksi PBDB yang dilaksanakan kemarin. Oleh sebab itu, rasa syukur kalian harus kalian wujudkan dalam bentuk belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang giat, sehingga terukir prestasi yang membanggakan, prestasi baik di akademik maupun prestasi di non-akademik, selaras dengan sekolah atau selaras dengan semboyan sekolah SMP Negeri 9 Gresik, sekolah yang berprestasi atau sekolah sang juara. Anak-anakku, tanggal 13 Juli 2020 adalah awal dari tahun pelajaran baru, tahun 2020 tahun 2021, di mana kalian memasuki masa peralihan dari jenjang sekolah dasar menuju jenjang sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 9. Kalian memasuki sekolahan baru. Oleh sebab itu, kalian harus mengenali lingkungan yang ada di sekitar sekolah yang hendak kalian tempati, supaya di hati kalian akan timbul rasa aman, nyaman, dan dari rasa aman dan nyaman itu menghasilkan semangat belajar yang tinggi, dan dari semangat belajar yang tinggi itulah kalian akan menghasilkan hasil yang maksimal. Anak-anakku yang saya banggakan, di SMP Negeri 9 Gresik ini diadakan kegiatan PLS, yaitu kegiatan pengenalan lingkungan sehat. Nah, di kegiatan pengenalan lingkungan sehat ini, kalian bersama Bapak Nurul Huda SPD yang dipanggil dengan Bapak Huda, kalian akan diperkenalkan dengan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan SMP Negeri 9 Gresik. Kita berada di depan pintu ruang kepala sekolah, tepatnya di ruang tamu dari kepala sekolah. Mari kita masuk untuk melihat ke dalam. Nah, ini ada beberapa kursi. Ini digunakan oleh Bapak Kepala Sekolah menerima tamu yang berkepentingan dengan Bapak Kepala Sekolah. Demikian juga besok kalau kalian ada kepentingan dengan Kepala Sekolah, kalian bisa datang di tempat ini untuk menemui Bapak Kepala Sekolah. Sudah anak-anak ya, sekarang kita lanjut ke ruang berikutnya, yaitu ruang TU. Kiri daripada ruang kepala sekolah atau sebelah kanannya ruang kepala sekolah, kita masuk ke ruang TU, kantor TU. Ya, kita masuk ke kantor TU. Kantor TU ini adalah tempat pusatnya ketatausahaan sekolah atau administrasi sekolah. Jadi kalau kalian besok mengumpulkan berkas tentang biodata atau ijazah atau yang lainnya, kalian bisa mengumpulkan di kantor ini.
Ini ada beberapa meja yang ditempati oleh beberapa petugas. Jadi nanti kalian bisa tanya kepada petugas yang menangani berkas atau file yang kalian kumpulkan. Demikian, bisa kita lanjut ke ruang yang lainnya. Kita sudah sampai di halaman sekolah atau lapangan sekolah. Lapangan ini biasanya digunakan untuk kegiatan upacara bendera pada hari Senin atau kegiatan olahraga. Ya, ini bisa kita lihat ada beberapa gawang futsal, ada gawang basket, atau digunakan untuk pentas seni. Ini ada panggungnya ini. Nah, ini digunakan untuk pentas seni atau kegiatan-kegiatan pramuka. Pramuka juga dilakukan di halaman ini. Ini bisa kita lihat. Halamannya sangat luas sekali. Kita menuju ke ruang guru. Sebelum sampai di ruang guru, kita melewati ruang Bapak Kepala Sekolah. Ini sudah di depan pintu Bapak Kepala Sekolah. Ruang ini adalah ruang kerja dari Bapak Kepala Sekolah. Sedangkan ruang yang di depan tadi adalah ruang tamu yang digunakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menerima tamu yang mempunyai kepentingan dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini kita lanjut. Sekarang berjalan ke ruang guru. Kita sudah sampai di depan ruang guru. Ini adalah ruang guru, di mana ruang guru ini adalah tempat Bapak Ibu guru. Ya, begitu datang, ya duduk di mejanya masing-masing. Begitu juga waktu istirahat, dia juga berada di ruangan ini. Sehingga anak-anak kalau besok ada kepentingan dengan Bapak Ibu guru, ada keperluan dengan Bapak Ibu guru, bisa mencari Bapak Ibu guru di ruangan ini. Ini bisa kita lihat ada beberapa meja. Nah, nanti tinggal kamu cari mana Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan kepentingan kalian. Oke anak-anak, bisa kita lanjut sekarang ke ruang sebelahnya ruang guru. Sebelah timurnya ruang guru, yaitu ruang UKS. Ayo kita berjalan ke ruang UKS. Anak-anak, kita menuju ke ruang UKS. Setelah ruang guru yang ada di sebelah ini, kita menuju ke ruang UKS, sebelahnya ruang guru. Nah, sekarang kita sudah ada di depan pintu ruang UKS, usaha kesehatan sekolah. Kita coba masuk ke ruang UKS. Saya lepas dulu sepatu saya. Nah, ketepatan di sini ada petugas UKS. Di samping anak-anak yang dilibatkan, di sini ada petugas. Ruang UKS ini digunakan untuk pengobatan atau pertolongan bagi siswa atau warga sekolah yang mengalami sakit waktu di sekolah. Nah, tapi kita tidak berdoa untuk sakit. Jika ada siswa atau warga sekolah yang sakit, bisa kalian minta pertolongan di ruang UKS ini. Nah, bisa kita lihat fasilitas yang ada di ruang UKS. Ya, ada beberapa peralatan kesehatan. Nah, ada beberapa penghargaan karena UKS ini sempat memenangkan lomba LLSS. Sekolah sehat. Dan sekarang kita lanjut ke ruang sebelahnya UKS, yaitu ruang GK. Mari anak-anak, kita lanjut perjalanan kita.
dari ruang UKS. Sebelah UKS, sebelah timurnya UKS adalah ruang BK. Nah ini sekarang saya sudah di depan pintu ruang BK. Ya, kita coba untuk masuk ke dalam ruang BK. Ini anak-anak, ini adalah ruang BK. Ketepatan di sini ada petugas BK, yaitu Mbak Ibu Siti Zainab. Nah, ini petugas BK. Nah, ada dua petugas BK anak-anak ya. Ruang BK ini adalah ruang khusus yang digunakan oleh siswa untuk mencurahkan segala permasalahannya yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan permasalahan yang mengganggu belajar kalian. Nah, disinilah tempat kalian berkonsultasi dengan nyaman dan rileks, ya. Atau siswa-siswa yang mengalami permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, disinilah tempat kalian mencurahkan segalanya. Sekarang kita lihat fasilitas yang ada di ruang BK. Ada tempat ruang tamu ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak. Setelah dari ruang BK, bisa kita lanjut ke ruang sebelahnya lagi, yaitu ke ruang lab IPA A. Di depan ruang perpustakaan SMP Negeri 9 Gresik. Ini ya, bisa kalian lihat ke dalam ruang perpustakaan. Perpustakaan ini menang dalam lomba tingkat kabupaten, yaitu juara 1 di tahun 2015. Kemudian lomba implementasi kebudayaan juara 1 juga. Kemudian perpustakaan SMP Negeri 9 ini sudah terakreditasi B, yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Itu bisa kalian lihat, ini ada meja petugas. Jadi kalian besok kalau meminjam buku atau mengembalikan buku bisa di sini. Ini adalah gudang ilmu, perpustakaan itu gudang ilmu. Dan sesuai dengan sekolah kita, sekolah literasi, maka kebiasaan membaca sangat ditekankan sekali di sini. Jadi bisa kamu lakukan membaca di ruangan ini atau meminjam buku-buku kemudian dibawa pulang dan pada suatu saat akan dikembalikan lagi. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa buku yang sengaja di bendel-bendel ini mau dibagikan kepada siswa-siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi anak-anak ya, bisa kita lanjut ke ruang berikutnya, yaitu ke ruang lab IPA A. Nah, kita sudah berada di depan lab IPA A. Lab IPA itu ada dua, yaitu lab IPA A sama lab IPA B. Nah, sekarang kita pada lab IPA A, yaitu lab fisika. Sini ya. Silakan anak-anak bisa masuk. Ini bisa menampung 32 siswa lebih, berarti satu kelas bisa ditampung di sini. Di samping pelajaran IPA itu, di samping materi ada juga praktek. Nah, prakteknya ada di lab IPA ini. Ini adalah lab fisika. Jadi kalau praktek fisika ada di lab ini. Sedangkan untuk praktek biologinya itu ada di lab IPA B, yang ada di letaknya ada di belakang. Nah, nanti bisa kalian lihat ada di belakang, itu lab IPA B. Dan ini adalah lab IPA A, yaitu lab fisika. Sudah anak-anak? Itu penjelasan dari lab IPA.
Bisa kita lanjut lagi ke ruang berikutnya. Bisa kelab komputer ya. Sekarang bisa kelab komputer. Ini kita sekarang berjalan di depan kelas. Nah, kelas ini kita lihat. Kelas ini adalah kelas yang biasanya digunakan untuk kelas 8 ya. Nah, kita di depan kelas banyak rimbun-rimbun pepohonan. Ini kita lihat. Karena sekolah SMP Negeri 9 Gresik ini adalah sekolah adiwiyata provinsi. Sekarang adiwiyata provinsi, jadi sangat rimbun sekali. Kalau kita belajar di sini sangat sejuk sekali dengan pepohonan yang sangat rindang. Hampir seluruh kelas mempunyai taman yang hampir sama dengan yang kita lihat di sekarang ini. Ya. Nah, banyak sekali tumbuh-tumbuhannya yang rindang, begitu juga dengan gedungnya yang bersih. Ini tempat kelas-kelas. Oke, ya, ini beberapa kelas bisa kita lihat, yang bisa kita lewati. Oke, anak-anak, kita lanjut ke fasilitas-fasilitas yang lain yang dimiliki oleh SMP Negeri 9 Gresik. Salah satu ruangan komputer yang dimiliki oleh SMP Negeri 9 Gresik. Bisa kalian lihat fasilitas yang ada di ruang komputer ini. Ada beberapa komputer, sekitar ada 35 komputer satu ruangan ini. SMP Negeri 9 Gresik itu mempunyai 4 ruang komputer yang terdiri dari 32 unit. Ruangan yang ini yang paling banyak, yaitu 35 komputer. Semuanya ready. Ruangan komputer ini biasanya digunakan untuk ulangan akhir semester. Karena SMP Negeri 9 Gresik sudah tidak menggunakan kertas lagi untuk ulangannya, tapi menggunakan berbasis komputer. Jadi setiap anak akan menghadap komputer satu-satu di sini. Di ulangannya menggunakan komputer. Itu dilakukan semester 1, semester 2, atau ada beberapa guru yang bisa menggunakan lab ini untuk ulangan harian. Oke, sekarang bisa kita lihat fasilitas-fasilitas yang lain yang dimiliki oleh SMP Negeri 9 Gresik. Mari kita lanjut perjalanan kita. Ini adalah salah satu contoh kelas yang nantinya ditempati oleh siswa. Nah, kelas ini merupakan rumah kedua dari rumah kalian sendiri ya. Jadi semua peralatan yang ada di kelas ini atau fasilitas yang ada di kelas ini kalian harus jaga betul-betul ya. Kalian harus rawat betul-betul. Begitu ada kerusakan kecil yang bisa kalian benahi sendiri, dibenahi. Tapi begitu ada kerusakan yang besar, umpamanya kursinya patah atau mejanya patah, kalian bisa menghubungi Pak Huda selaku wakil urusan sarana prasarana. Itu kalau kerusakan besar. Kalau kerusakan kecil bisa dibenahi sendiri. Anggap ini adalah rumah kalian yang kedua. Nah, di samping peralatan-peralatan yang ada di pojok itu ada rak buku bacaan. Nah, karena sekolah kita adalah sekolah literasi sekali lagi, maka di situ ada banyak buku bacaan. Ini bisa kalian gunakan untuk membaca. Nah, karena kebiasaan membaca ini sangat ditekankan sekali
di SMP Negeri 9. Ini ya. Jadi sekali lagi semua peralatan yang ada di sekolah ini, terutama di kelas kalian sendiri, harus kalian rawat betul-betul karena kelas itu merupakan rumah kedua setelah rumah kalian sendiri. Jadi ya, misalnya Bauda diingat, dan tadi kalau ada kerusakan yang kecil-kecil dibenahi, kalau ada kerusakan yang besar bisa menghubungi Bauda sebagai selaku urusan sarana prasarana. Demikian ya. Kamera roll action. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Masjid SMP Negeri 9 Gresik. Masjid ini dinamakan Masjid Al-Ikhlas SMP Negeri 9 Gresik. Nah, sekarang kita masuk supaya kita tahu dalamnya masjid ini. Ayo kita masuk. Nah, anak-anak, ini masjid ini sangat luas sekali, bisa menampung kalau berjamaah itu giliran, biasanya sholat duhur itu giliran, jadi ada 2 gelombang. Yang pertama ada laki-laki semuanya, jadi semua laki-laki mulai kelas 7, 8, 9 semuanya melakukan sholat duhur di sini. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan anak perempuan semuanya, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di samping masjid ini digunakan untuk sholat duhur berjamaah, juga digunakan untuk sholat Jumat. Di Jumat itu ada pagi, ada kegiatan istighosah, dilanjut dengan sholat duha, kemudian siangnya dilanjut dengan sholat Jumat. Nah, sekarang kita lihat fasilitas yang ada di dalam masjid ini. Ayo, anak-anak, kita lihat fasilitas yang ada di dalam masjid.